Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Belsifa Gazalah dengan NIM J0301211051 dari kelas E1 Program Studi Komunikasi Digital dan Media. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa hal dan sejarah mengenai editing. Yuk kita simak videonya. Sebelum kita menjelaskan sejarah editing, kita cari tahu terlebih dahulu apa itu definisi dari editing. Editing ialah proses menggerakkan atau menata ulang rekaman gambar agar menjadi rekaman gambar yang baru dan enak dilihat. Perkembangan editing dari masa ke masa sangat menarik. Pada awalnya, editing dilakukan secara manual dengan memotong dan menyatukan gulungan film. Kemudian, dengan munculnya teknologi digital, editing dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Penasaran kan sejarah editing dari masa ke masa? Yuk kita simak video berikut ini. Film A Trip to the Moon adalah film bisu fantasi pendek yang diproduksi oleh George Mills, seorang sutradara dan ahli efek visual asal Prancis. Film ini dirilis pada tahun 1902 dan dianggap sebagai salah satu karya yang paling berpengaruh dalam sejarah sinema. Pada bagian efek visual, Mills dikenal karena inovasi efek visualnya. Dalam A Trip to the Moon, ia menggunakan teknik stop motion animation, penggandaan adegan, dan efek meledak untuk menciptakan adegan-adegan fantastis seperti roket yang menusuk mata bulan. Mills melakukan pengeditan dalam arti tradisional dengan menggunakan klip film secara fisik. Film tersebut memiliki potongan-potongan adegan yang dipotong dan dirangkai secara berurutan untuk membentuk narasi. Selanjutnya, pada tahun 1930-an dan 1940-an muncul teknik-teknik seperti short reverse shoot dan parallel editing yang digunakan untuk menggambarkan percakapan dan aksi yang berlangsung secara bersamaan. Salah satu contoh film yang menggunakan teknik-teknik ini adalah The Public Enemy pada tahun 1931, yang merupakan salah satu film gangster awal yang menampilkan dialog dan aksi secara bergantian untuk menciptakan ketegangan dalam ceritanya. Film noir juga sering menggunakan teknik ini untuk memberikan nuansa gelap dan dramatis dalam ceritanya. Selanjutnya pada tahun 1950-an, dengan munculnya teknologi film 16 mm dan 8 mm yang lebih terjangkau, editing menjadi lebih mudah diakses oleh orang-orang biasa. Pada saat yang bersamaan, munculnya televisi juga mengubah cara editing dilakukan. Contoh filmnya adalah Kodachrome Home Movies 1950-an. Pada tahun 1970-an, dengan munculnya sistem editing video yang lebih terjangkau seperti VCR dan Betamax, editing video menjadi semakin mudah dilakukan di rumah. Nah, teknologi ini memungkinkan individu untuk merekam dan mengedit video dalam format tape, serta memberikan fleksibilitas dalam merangkai momen-momen penting dalam kehidupan mereka. Pada akhir dekade tersebut, muncul sistem editing non-linear pertama yang menggunakan komputer. Nah, contoh filmnya adalah Rocky pada tahun 1976 yang disutradarai oleh John G. Avildsen. Pada tahun 1990-an, teknologi editing non-linear semakin berkembang pesat dengan munculnya perangkat lunak editing video yang kuat seperti Adobe Premiere dan Final Cut Pro. Ini merupakan periode yang sangat penting dalam evolusi editing video, di mana editing digital menjadi lebih cepat, fleksibel, dan lebih banyak terjangkau bagi banyak orang. Contoh filmnya adalah Terminator 2, Judgment Day 1991. Editing semakin terdemokratisasi dengan perangkat lunak editing yang lebih terjangkau. Film seperti Avatar pada tahun 2009 memperlihatkan penggunaan teknologi CGI yang revolusioner, menciptakan dunia fantasi yang memukau, dan film ini juga sangat viral pada masanya.
Pada masa ini, editing cepat dengan potongan-potongan singkat menjadi populer dalam film aksi dan thriller. Kesimpulannya adalah perkembangan editing, video, dan film telah mengalami perubahan signifikan dari masa ke masa. Setiap era membawa teknologi dan inovasi baru yang mempengaruhi cara kita merangkai dan menyajikan cerita visual. Contoh film di setiap era mencerminkan penerapan teknik editing yang relevan dengan zamannya. Begitu saja yang dapat saya sampaikan terkait sejarah perkembangan editing. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan teman-teman. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.